Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Salam sehat untuk Anda semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai bab atau bab tentang hubungan industrial. Kalau kita bahas mengenai hubungan industrial, keharmonisan di lingkungan kerja antara perusahaan dan pemilik sangat didambakan oleh pihak pemilik usaha dan semua pihak yang terlibat dalam organisasi, baik terlibat langsung maupun tidak langsung. Hubungan langsung itu hubungan siapa dengan siapa. Hubungan langsung itu adalah hubungan pemilik perusahaan dengan manajemen dan karyawan. Kemudian hubungan tidak langsung itu hubungan antara siapa dengan siapa. Hubungan tidak langsung itu adalah hubungan antara perusahaan dengan pihak pemerintah dan masyarakat. Bagi pemilik hubungan baik harus selalu dijaga. Kenapa? Karena hubungan baik kalau selalu dijaga dapat mengakibatkan aktivitas perusahaan dapat berjalan lancar. Sehingga kenapa? Karena mereka punya hubungan yang harmonis. Kemudian hubungan yang baik juga dapat membuat manajemen dan seluruh karyawan berjalan dengan baik. Sehingga mereka dalam bekerja mempunyai rasa tenang. Ada ketenangan ketika mereka bekerja. Kemudian hubungan dengan masyarakat adalah agar adanya kesepahaman sehingga tidak menimbulkan konflik yang tidak diinginkan. Kemudian hubungan dengan pemerintah agar tidak ada sanksi atau teguran yang dapat merugikan perusahaan. Masalah-masalah adanya ketidakharmonisan hubungan antara pemilik, manajemen dan karyawan biasanya diakibatkan oleh berbagai sebab. Sebab pertama mengenai kompensasi. Mengenai kompensasi biasanya kalau kita membahas mengenai kompensasi itu adalah ketika perusahaan membayar tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Kalau perusahaan memberikan kompensasi tidak sesuai dengan aturan pemerintah, ini biasanya menimbulkan ketidakharmonisan. Yang kedua adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu dilihat dari tuntutan karyawan, dari fasilitas-fasilitas ketika mereka bekerja, baik fasilitas ini yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan mereka. Kemudian yang ketiga adalah diskriminasi. Diskriminasi itu berupa perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan ini biasanya disebabkan oleh perbedaan suku. Kalau suku yang sama biasanya mereka lebih memberikan perlakuan yang lebih baik, atau berdasarkan agama, atau berdasarkan alumni yang sama. Ini biasanya hal-hal ini bisa menimbulkan diskriminasi. Yang keempat adalah pemutusan hubungan. Pemutusan hubungan ini misalnya adalah ketika perusahaan mengurangi kapasitas produksi, biasanya melakukan pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan yang seperti ini akan bisa menimbulkan ketidakharmonisan. Kemudian kita lihat ada dua antisipasi terhadap penyelesaian sengketa. Yang pertama bersifat proaktif, yang kedua bersifat reaktif. Apa itu ketika bersifat proaktif? Proaktif itu gini, perusahaan melakukan antisipasi sebelum terjadinya ketidakharmonisan.
atau ketidakharmonisan atau sengketa dengan melihat gejala-gejala yang mungkin timbul sebelumnya, karena kalau sudah terjadi maka relatif sulit menyelesaikan. Jadi antisipasi terhadap penyelesaian sengketa yang bersifat proaktif itu perusahaan melakukan antisipasi dulu sebelum terjadinya sengketa. Ada hal-hal yang misalnya ini bisa menimbulkan sengketa, mereka meminimalisir dulu atau menyelesaikan dulu agar tidak timbul sengketa. Sehingga apa? Mereka mereka berpikir kalau sudah terjadi sengketa itu akan sulit untuk diselesaikan. Maka mereka berpikir untuk lebih baik tidak terjadi sengketa, lebih baik mereka melakukan tindakan-tindakan preventif. Yang kedua, bersifat reaktif. Artinya apa? Perusahaan menunggu dulu apa yang akan terjadi, baru kemudian mengambil tindakan. Untuk cara ini memiliki resiko tinggi sehingga perlu diperhatikan secara khusus. Yang kedua adalah bersifat reaktif. Jadi dilihat dulu timbul reaksi enggak. Kalau timbul reaksi mereka akan menyelesaikan. Tetapi kalau perusahaan mengambil sifat reaktif ini, mereka harus benar-benar mempersiapkan dengan serius kalau terjadi konflik atau terjadi sengketa, mereka harus sudah siap dengan berbagai cara penyelesaiannya. Hubungan industrial menurut undang-undang Anda bisa baca apa itu hubungan industrial. Kemudian saya lanjut ke sini. Hubungan industrial itu berkaitannya dengan apa saja toh? Yang jelas bahwa hubungan industrial itu berkaitan dengan hak, kewajiban dan aturan-aturan yang mengikat di antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi hubungan industrial yang sering terjadi sengketa itu munculnya karena tiga hal ini. Hak yang tidak terpenuhi, kewajiban yang terlalu banyak tuntutannya, dan aturan yang mengikat di antara pihak yang terlibat. Jadi ini yang sering menimbulkan hubungan yang tidak harmonis atau yang sering menimbulkan sengketa atau konflik. Tujuan dan manfaat dari hubungan industrial. Kenapa dilakukan hubungan industrial? Yang pertama, untuk memenuhi hak karyawan atau buruh. Yang kedua, membuat suasana yang nyaman dan aman di lingkungan kerja. Yang ketiga, menghindari praktik-praktik kecurangan. Kemudian yang keempat, perusahaan lebih kompetitif. Yang kelima, karyawan lebih sejahtera. Kemudian yang keenam adalah efisiensi biaya. Sampai sini kadang-kadang timbul pertanyaan begini. Mengapa begitu penting hubungan baik antara pemilik dan berbagai pihak yang ada pada organisasi tersebut, baik itu manajemen atau karyawan? Jawabannya adalah begini. Hubungan yang harmonis antara pemilik usaha, manajemen, karyawan sangat penting agar tidak terjadi konflik. Jika terjadi konflik, yang rugi bukan satu pihak, tetapi semua pihak akan rugi. Misalnya apa? Ketika terjadi konflik, itu biasanya tersendatnya proses produksi. Kalau tersendatnya proses produksi, biasanya berakibat terlambatnya pengiriman. Kalau terlambat pengiriman, runtutannya adalah pembayaran tertentu juga akan mengalami keterlambatan. Ini. Nah, sehingga apa? Sebaiknya agar tidak terjadi seperti ini, dua belah pihak kalau terjadi sengketa, mereka tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban mereka. Makanya sebaiknya hal ini tidak terjadi. Makanya bahwa hubungan harmonis sangat dibutuhkan, sangat penting antara manajemen, pemilik organisasi, manajemen dan manajemen dengan karyawan.
Kemudian kalau sudah terjadi konflik, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan selanjutnya kan seperti itu. Kalau sudah terjadi konflik, apa yang harus dilakukan? Kalau sudah terjadi konflik, bagaimana mengatasinya? Cara mengatasi yang utama adalah menjalin komunikasi yang intensif antara pihak-pihak yang bertikai atau pihak-pihak yang konflik. Komunikasi ini dijalin harus dengan intensif. Kalau komunikasi sudah dilakukan secara intensif dan konflik ini tidak bisa terselesaikan, maka dibutuhkan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian konflik tersebut. Oke, saya lanjut. Kita bahas mengenai serikat pekerja. Ini sering kita dengar bahwa dalam hubungan industrial selalu dikaitkan dengan serikat pekerja. Serikat pekerja itu adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, buruh, dan keluarga mereka. Itulah yang disebut dengan serikat pekerja. Agar perjanjian kerja bersama dapat berjalan efektif, maka menurut undang-undang, isi perjanjian kerjasama paling sedikit memuat berapa hal. Yang pertama adalah memuat hak dan kewajiban pengusaha. Yang kedua, hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh serta pekerja atau buruh. Yang ketiga, jangka waktu dan tanggal mulai diberlakukan perjanjian kerjasama. Yang keempat, tanda tangan para pihak pembuat kerjasama. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan industrial itu adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan mengenai kepentingan, perselisihan mengenai hubungan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Kemudian tadi cara menyelesaikan tadi sudah saya bahas dengan cara komunikasi yang efektif. Biasanya penyelesaian ini melalui beberapa hal. Penyelesaian melalui perundingan bipartit, penyelesaian melalui mediasi, penyelesaian melalui konsiliasi, penyelesaian melalui arbitrase, penyelesaian melalui hakim. Ini adalah cara-cara penyelesaian dari ketika terjadi perselisihan perburuhan. Mungkin itu yang saya sampaikan dalam bab hubungan industrial. Nanti kita akan lanjut dengan diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.